Cek, cek, satu dua, puji Tuhan. Baik, ada bunyi-bunyi enak apa ya bunyi apa ya? Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ibadah awal kita, ibadah pertama pada tahun 2021 ini, biar ibadah ini mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita, kegiatan gerejawi kita mulai pada hari ini, dan biarlah apa yang sudah kita rancangkan, apa yang sudah kita rencanakan, biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita langsung membuka Alkitab kita pagi ini di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-57. Yesaya pasalnya yang ke-57. Kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Yesaya pasalnya yang ke-57, kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-57, ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada satu kata yang menarik bagi saya untuk kita mengawali tahun 2021. Ya. Kitab Yesaya, saudara-saudara, adalah kitab yang ditulis di tengah-tengah pelayanan Nabi Yesaya ketika situasi kondisi kehidupan umat Israel betul-betul dalam keadaan down, dalam keadaan semua serba sulit. Alkitab berkata di dalam ayat ini, bahkan keadaan umat Israel itu memiliki hati yang remuk. Mereka benar-benar kehilangan semangat. Ya, ini kondisi yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Hati mereka menjadi kecil, mereka menjadi tidak memiliki semangat lagi ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan tantangan yang ada di hadapan mereka. Itu sebabnya firman Tuhan langsung datang kepada Nabi Yesaya dan disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Tuhan berkata, aku Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Tetapi aku juga bersemayam di tengah-tengah orang yang rendah hati, orang yang remuk hati. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menghidupkan semangat mereka. Jadi saya menemukan kata menghidupkan semangat. Ini kata semangat, saudara-saudara, tentu sudah sering kita dengar. Bahkan dalam berbagai kegiatan kita selalu mendengar kata semangat. Di dalam olahraga, di dalam kita bekerja, di dalam segala hal kita memerlukan apa yang disebut dengan semangat, spirit. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa semangat, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Di tengah-tengah kondisi umat Israel yang begitu sulit, remuk hati,
Mereka menghadapi persoalan yang sulit. Firman Tuhan datang, Allah berkata, aku bersemayam di tengah-tengah umatku untuk apa? Untuk menghidupkan semangat mereka. Coba kita baca, ada ayat lagi yang ditulis, saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya, ya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Kita perhatikan baik-baik. Inilah kerinduan Tuhan kepada bangsa Israel. Yesaya 40 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan ayat ini, saudara. Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Jadi betul-betul dalam pelayanan Nabi Yesaya, umat Israel itu menjadi umat yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka kehilangan daya juang menghadapi persoalan hidup mereka. Mereka menjadi umat yang pesimis, patah semangat. Seperti saya katakan pada ibadah akhir tahun kepada kita, untuk kita selalu optimis. Tidak boleh punya pikiran pesimis, saya nggak bisa. Karena tema kita, saudara-saudara, adalah tema yang mendorong kita optimis. Firman Allah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, keadaan umat Israel seperti yang saya katakan tadi. Mereka patah semangat, mereka tidak berdaya, mereka kehilangan gairah untuk maju menghadapi hidup mereka. Itu sebabnya Tuhan melihat umat Israel dalam kondisi seperti ini akan sulit sekali untuk mereka berjalan ke depan. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, sampaikan kepada umat Israel bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah dan membangkitkan semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya. Di awal tahun 2021 ini, saudara-saudara, ya, nasihat firman Allah bagi saya dan saudara, biarlah saya dan saudara memiliki semangat baru. Bisa bilang amin, saudara? Memiliki semangat baru. Sebab kalau kita tidak memiliki semangat, maka apa yang kita kerjakan seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal. Semangat bekerja, semangat untuk bersekolah, semangat untuk kuliah, semangat untuk melakukan apa saja di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk semangat di dalam hal-hal yang rohani. Karena kalau kita melihat kondisi situasi pada zaman ini, situasi di awal tahun 2021 ini yang mungkin tidak banyak berubah. Tahun 2020 kita masih berkutat dengan pandemi corona ini. Memasuki awal tahun 2021 belum ada perubahan yang signifikan, belum ada perubahan yang berarti. Mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, situasinya tidak jauh berbeda. Dan kalau kita menghadapi tahun 2021 sama dengan kita menghadapi tahun 2020, ditambah dengan kita pesimis memasuki tahun 2021, kita patah semangat, kita kehilangan gairah tahun 2021, maka kita akan menjadi umat-umat yang mengalami berbagai macam persoalan, tantangan yang berat. Tetapi sekali lagi firman Allah mengingatkan kita pagi ini, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, firman Allah katakan kita harus memiliki gairah, kita harus memiliki semangat baru. Karena itulah
yang membuat kita bisa bertahan. Bisa bilang amin, saudara. Itulah yang membuat kita bisa survive. Kita bisa mampu melakukan segala perkara bersama-sama dengan Tuhan, asalkan saya dan saudara memiliki semangat di dalam hidup kita. Orang semangat, saudara-saudara, semangat bekerja, semangat bersekolah, semangat kuliah, semangat dalam kehidupan sehari-hari, pasti Tuhan akan memberkati. Demikian juga kalau saya dan saudara bukan cuma semangat dalam hal-hal jasmani, tapi mari saya mengajak saya dan saudara juga semangat dalam hal-hal rohani. Tadi pujian kita yang dinyanyikan oleh pemimpin pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, jangan lelah melayani Tuhan. Kadang saudara-saudara situasi dan kondisi membuat saya dan saudara lelah dalam hal-hal rohani. Kita lelah untuk datang beribadah, kita lelah untuk datang berdoa, kita lelah untuk memuji Tuhan, kita lelah untuk melayani Tuhan. Kalau saya dan saudara menghadapi hal seperti itu, maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan lelah, tapi mari kita harus tetap semangat. Bisa bilang amin, saudara. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, ini firman Tuhan kita masuk pada intinya. Ya. Kenapa orang yang bersemangat itu? Kenapa Tuhan harus memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu? Kenapa Tuhan harus memberikan semangat, membangkitkan semangat bagi mereka yang patah hati, bagi mereka yang tidak memiliki semangat? Coba kita baca Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14. Ini jawabannya bagi kita, mari kita perhatikan. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini nasihat Amsal Sulaiman. Ya. Kenapa Tuhan harus memberi semangat kepada umat Israel menghadapi hari-hari yang ada di hadapan mereka, menghadapi pergumulan hidup mereka, mereka yang sudah patah hati, mereka yang sudah remuk hati, kehilangan pengharapan. Tuhan sendiri datang memberikan kekuatan untuk membangkitkan semangat mereka. Pertanyaan yang pertama, kenapa Tuhan harus memberi semangat kepada umat Israel? Jawabannya firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi perjalanan pergumulan hidup kita di dunia ini, saudara-saudara, tidak lepas daripada suka duka, baik tidak baik, menyenangkan tidak menyenangkan. Berulang-ulang itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Sehingga ketika saya dan saudara menghadapi hal-hal seperti itu, firman Tuhan katakan kita membutuhkan daya juang. Kita membutuhkan semangat supaya kita dapat melangkah, menanggung penderitaan kita, menanggung kesulitan kita, menanggung pergumulan kita ketika saya dan saudara ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi pagi hari ini sekali lagi, mari kita mau semangat. Mari kita mau punya daya juang lagi. Yang bekerja, ayo semangat bekerja. Yang belajar, walaupun belajar dari rumah. Yang kuliah, walaupun kuliah dari rumah, ayo tetap semangat. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Karena kalau kita kehilangan semangat, maka selesai semua. Tapi kalau saya dan saudara semangat, sebagai bapak rumah tangga semangat untuk menjadi tulang punggung keluarga, anak-anak semangat, semua kita semangat, maka kita dapat menanggung segala hal. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, ya, Tuhan berkata Tuhan akan memberikan semangat kepada umat Israel supaya mereka menanggung penderitaan, supaya mampu menghadapi situasi yang sulit. Pertanyaannya, saudara-saudara, semangat seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Ya.
Tuhan bilang, aku yang ada di tempat yang maha tinggi, aku juga ada di tengah-tengah umatku yang rembuk hati, untuk memberi semangat kepada mereka, supaya mereka mampu menanggung pergumulan hidup mereka, supaya mampu berjalan ke depan, supaya mereka optimis, mereka yakin untuk melangkah ke depan. Pertanyaannya saudara-saudara, semangat seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sehingga kita mampu melangkah di hari-hari ke depan? Pagi ini, semangat seperti apa yang Tuhan beri bagi kita supaya kita mampu melangkah di tahun 2021 ini dengan tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita mau lihat semangat seperti apa. Semangat ini saudara-saudara kita dapat temukan di dalam kehidupan Yosua. Dalam beberapa pertemuan, dalam 2 pertemuan kita terakhir, kita bicara tentang Yosua. Mari kita membuka kitab Yosua pasalnya yang pertama. Kita membaca ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Kali ini saya minta seorang remaja untuk bisa membaca Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ada yang bisa membantu membaca Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7? Mari baca dengan suara keras. Ada? Ayo. Ayo remaja. Amsal pasal 1 ayat 7. Amin. Silakan duduk. Hanya perhatikan baik-baik, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita perhatikan saudara-saudara, Yosua adalah seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk masuk membawa umat Israel ke tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang begitu luar biasa, hebat. Tetapi di dalam tanah itu juga ada tantangan persoalan yang berat. Tanah Kanaan adalah tanah yang diberkati, tanah yang begitu subur, tanah yang di dalamnya ada susu madu. Tapi di balik itu saudara-saudara, tanah Kanaan juga dihuni oleh penduduk-penduduk yang memiliki perawakan-perawakan yang besar, raksasa-raksasa. Tugas Yosua adalah membawa umat Israel untuk masuk tanah Kanaan, sebab tanah Kanaan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk umat Israel. Saudara bisa bayangkan, hanya ada 2 kondisi yang dialami oleh umat Israel ketika mereka berhadapan dengan tanah Kanaan yang ada di hadapan mereka. Yang pertama saudara-saudara, mereka lihat, aduh tanahnya bagus, ada susu dan madu, di sana buah-buahan semua serba subur. Yang kedua, aduh tantangannya penduduknya besar-besar, raksasa-raksasa, kita tidak sanggup melawan mereka. Itu yang di hadapan mereka. Jadi muncul yang pertama adalah pesimis. Kita nggak mungkin bisa merebut tanah Kanaan. Orangnya gede-gede, raksasa-raksasa. Yang kedua, muncul sifat perasaan optimis. Perasaan optimis itu dibawa oleh sikap Yosua,
sebagai seorang pemimpin. Yosua tahu bahwa tanah Kanaan ini tanah yang sulit untuk ditaklukkan karena penduduknya besar-besar dan seperti raksasa. Sulit untuk bisa ditaklukkan. Tetapi Yosua tidak melihat kesulitan itu. Yang dilihat oleh Yosua adalah berkat Tuhan di tanah Kanaan. Mari itu juga menjadi gambaran bagi kita memasuki awal 2021 ini. Mari kita punya pandangan rohani bahwa tahun 2021 ini adalah tahun penuh berkat dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita optimis. Kita harus yakin. Kita harus memasuki tahun 2021 ini dengan semangat yang Tuhan berikan kepada kita. Semangat seperti apa? Yosua hanya diberi 2 nasihat oleh Tuhan ketika Yosua masuk tanah Kanaan. 2 nasihat. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini nasihat pertama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, berjalanlah sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu supaya engkau bertindak hati-hati. Hanya ada 2. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, dalam bahasa umum saya sampaikan, perhatikan firman Tuhan supaya kamu bertindak hati-hati. Hanya ada 2. Untuk mengalahkan kota Kanaan, supaya mereka bisa masuk kota Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Yosua hanya memerlukan 2 saja. Dan ini adalah semangat yang diberikan Tuhan. Semangat secara jasmani, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Menghadapi apapun, firman Allah katakan teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Tetap punya daya juang, punya spirit yang menyala-nyala. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini apa doamu memasuki tahun 2021, saya tidak tahu. Tapi firman Allah katakan kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Teruslah punya semangat yang menyala-nyala. Yang kedua, lakukanlah, dengarkanlah dan lakukanlah firman Tuhan dan bertindaklah dengan hati-hati. Jadi pagi hari ini saya memberikan kepada kita 2 modal kita memasuki tahun 2021. Yang pertama, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, jangan patah semangat, maju, percayalah, bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Majulah bersama-sama dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita maju sendiri, jangan kita pakai akal pikiran kita saja, tapi majulah bersama-sama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita berharap dan percaya kepadanya. Bisa bilang amin saudara? Yang kedua, tetaplah berpegang pada perkara-perkara rohani. Tetaplah semangat dalam perkara-perkara rohani. Tetaplah belajar untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Jangan sampai saya dan saudara semangat dalam perkara-perkara jasmani, lalu kemudian kita lalai pada perkara-perkara rohani. Saya mau katakan 2 hal yang harus kita lakukan. Semangatlah dalam perkara-perkara jasmani dan jangan lelah dalam melakukan perkara-perkara rohani. Jangan lelah berdoa, jangan lelah memuji Tuhan, jangan lelah melayani Tuhan. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam perkara-perkara rohani, lakukanlah dengan semangat sebagaimana kita melakukan perkara-perkara jasmani. Kalau 2 hal ini kita lakukan dengan semangat, percayalah tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh berkat dalam hidup kita. Yosua bisa memasuki tanah Kanaan.
Yosua bisa menang dan merebut tanah Kanaan hanya dengan dua modal ini. Dan saya yakin kita pun akan dapat merebut tahun 2021 ini, memasuki tahun 2021 ini dengan menerima berkat Tuhan. Sebab dalam ayat ini dia katakan apa saudara? Kalau Yosua melakukan dua hal ini, saya baca sekali lagi pembacaan kita pagi hari ini, pembacaan terakhir. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Perhatikan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bisa bilang amin saudara? Saudara mau tahun 2021 menjadi tahun keberuntungan kita? Saudara mau beruntung di tahun 2021? Saudara mau diberkati tahun 2021? Usahamu, pekerjaanmu, sakit penyakitmu, apa saja tahun 2021 engkau beruntung, kata firman Allah. Kalau kita masuk dengan semangat, memiliki hati yang teguh, kuat, dan tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita. Sebentar saya dan saudara akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita butuh semangat baru memasuki tahun 2021. Kita butuh kekuatan baru memasuki tahun 2021. Dan kekuatan itu kita hanya dapatkan ketika saya dan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan satu pujian.